langkah kecil merupakan perubahan besar bagi Ibu Pertiwi. Dari tangan-tangan yang tak lelah berkarya, melahirkan cahaya keemasan. Dari pijar-pijar yang terpancar di seluruh Nusantara, lahirlah satu simbol kehormatan. Anugerah Penggerak Nusantara. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ku kenal di kau lalu jatuh cinta bagai pertama, dan ku tumbuh di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla. Tak kuduga kau balas cintaku, penuh kasih bagai seorang dewasa. Usia muda tak nampak padamu, di kau yang terakhir, di kau yang terakhir, di kau yang terakhir. Oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla. Spesial Ayers, Anugerah Penggerak Indonesia. Ku kenal di kau lalu jatuh cinta bagai pertama, dan ku cemburu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau baru ulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla. Tak kuduga kau balas cintaku, penuh kasih bagai seorang dewasa. Usia muda tak nampak padamu, di kau yang terakhir, di kau yang terakhir, di kau yang terakhir. Oh, oh Carmilla, 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 oh, oh Carmilla. Terima kasih. Selamat malam. Wow, kami ucapkan
Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah dibuka dengan penampilan yang sangat istimewa dari Happy Asmara. Sesuai dengan namanya, Happy Asmara membawa happy untuk kita di malam hari ini juga pastinya, Ocha. Betul, seperti suasana hati saya selalu happy bersama dengan kamu ya James ya. Terutama hari ini di malam Anugerah Penggerak Nusantara 2025 dan melihat, boleh dong Bapak Ibu berikan senyumnya yang paling manis untuk kita semua. Wow, terima kasih. Luar biasa. Dan untuk itu James, kita mungkin perlu sapa dulu Bapak Ibu di tempat ini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita sapa bareng-bareng ya, jalan ke pasar beli buah pepaya. Cakep. Jangan lupa juga beli buah delima. Cakep. Bangga rasanya bisa berada di sini bersama di Anugerah Penghargaan Nusantara 2025. Wow. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya dengan hormat kami ingin menyapa para tamu kebanggaan kita dan juga tentunya seluruh pemirsa yang menyaksikan di rumah dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan hari ini. Izinkan kami menyapa yang pertama ada Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Selamat malam Bapak. Dan berikutnya izinkan kami juga menyapa Bapak Teguh Rifki Harsya selaku Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Berikutnya kami menyapa Bapak Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR Republik Indonesia. Baik. Dan tentunya kami menyapa Bapak Ferry Juliantono selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia. Selamat malam, selamat datang. Baik, kami menyapa Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman MNC Group. Ibu Angela Tanu Sudibyo selaku CEO dari iNews Media Group dan Bapak Ibu jajaran direksi iNews Media Group. Malam yang begitu luar biasa dan sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat datang di MNC Conference Hall. Saya James Purba dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Hiu, Bapak Ibu akan menemani Bapak Ibu pemirsa di rumah dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, Anugerah Penggerak Nusantara 2025 tahun ini mengusung tema Sinergi untuk Negeri Membangun Masa Depan Indonesia yang berdaya saing dan tentunya merupakan ajang penghargaan sebagai apresiasi atas kinerja dan prestasi terbaik kepada perusahaan BUMN, kemudian swasta, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tokoh nasional maupun daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya perlu untuk diketahui juga, Ocha ya, seluruh kandidat Anugerah Penggerak Nusantara 2025 telah diseleksi melalui mekanisme penjurian dengan Dewan Juri Profesor dan Praktisi Keuangan Profesor Roy Sambel, Managing Partner in Venture, Pengamat Branding dan Pemasaran Yuswo Hadi, serta Chief Operating Officer atau Editor in Chief IDX Channel. Betul James dan juga pemirsa, namun sebelumnya izinkan kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Angela Tanu Sudibyo selaku CEO dari iNews Media Group untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Kepada Ibu Angela kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan dong untuk beliau. Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia. Bapak Teguh Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI. Pak Haritanu, tentunya Executive Chairman MNC Group. Seluruh perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh tamu undangan yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu semua, puji Tuhan bahwa iNews sudah 3 tahun berturut-turut menjadi televisi berita nomor 1 di Indonesia. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian dan juga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Dan kami memaknai pencapaian ini sebagai amanah,
supaya kita bisa terus menjaga kualitas dan tentunya kredibilitas dari pemberitaan kami di tengah derasnya misinformasi dan disinformasi di era digital. Tadi saya nguping-nguping dikit Pak, ada ngomongin soal hoax dan AI, betul ya? Ini banyak sekali betul terjadi di era digital ini. Bahkan ada sebuah studi mengatakan bahwa hoax itu bisa 6 kali lebih cepat tersebar daripada fakta yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu hari-hari ini betul peran media yang berlisensi menjadi semakin krusial sebagai ruang verifikasi informasi publik, sekaligus sebagai tumpuan masyarakat untuk mendapatkan fakta yang dapat dipercaya. Dan dalam konteks pembangunan bangsa, media juga memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendorong kecerdasan publik, serta menjaga persatuan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mempersembahkan Anugerah Penggerak Nusantara 2025 dengan tema Sinergi untuk Negeri, membangun masa depan Indonesia yang berdaya saing. Di mana penghargaan ini kami berikan tidak hanya kepada tokoh-tokoh tetapi juga kepada institusi yang telah menjadi penggerak pembangunan nyata di berbagai sektor. Harapan kami tentunya Anugerah Penggerak Nusantara ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, menjadi inspirasi untuk kita semua bergerak bersama, bersinergi, mendukung asta cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Dan atas nama iNews Media Group kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group atas kata sambutan yang sudah diberikan. Baiklah, Ocha, Bapak Ibu dan juga tentunya pemirsa di rumah, langsung saja kita akan bacakan apresiasi dalam kategori pertama. Penghargaan ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang mengemban ekosistem pangan yang berkelanjutan, mulai dari produksi, distribusi, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan. Dan kemudian penerima penghargaan dalam kategori Anugerah Penggerak Sektor Pangan adalah Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Dengan program Swasembada Pangan, targetkan swasembada komoditas pokok seperti beras dan jagung. Alokasikan anggaran senilai 139 triliun rupiah. Baik, langsung saja untuk itu dengan hormat kami mengundang ke atas panggung Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Dan dengan hormat kami mengundang Bapak Hari Tanusudibyo selaku Executive Chairman MNC Group untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan. boleh berikan tepuk tangannya. Baik, kita berikan ke dalam foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Tanusudibyo. Dan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Zulkifli Hasan untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kolega-kolega saya, Tengku Rifki, Pak Ferry, Sekjen DPR, Pak Haritanu, Angela, tentu Bapak Ibu, Tuan-tuan semua yang saya hormati. Tentu kami terima kasih iNews memberikan anugerah. Ini saya sebetulnya cuma menerima saja karena tugas saya ini kan mengkoordinir ya atas petunjuk arahan Presiden. Jadi kalau pangan sukses karena disiplin, arahan tegas dari Pak Presiden dari 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun ya. Dan kemudian teman-teman ya, ada Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, pemerintah daerah semua. Saya sebut super team. Tentu pada akhirnya para petani di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras dan kita buktikan hasilnya memang luar biasa. Dari 3 tahun, 2 tahun, setahun kita swasembada, insya Allah nanti akhir Desember
beras kita sudah swasembada, jagung untuk pangan kita juga swasembada. Saya kira demikian Pak Haritanu. Terima kasih banyak atas penghargaan ini untuk seluruh petani Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Zulkifli Hasan atas sambutan yang sudah disampaikan. Wow. Baiklah, langsung saja kita akan membacakan penghargaan apresiasi untuk kategori Anugerah Penggerak Inovasi untuk Negeri. Baik Bapak Ibu sekalian, penghargaan ini akan diberikan atas dasar komitmen yang kuat, kreativitas dan keberanian dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Dan penerima penghargaan untuk kategori Anugerah Penggerak Inovasi untuk Negeri adalah Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Berfokus pada modernisasi koperasi dengan digitalisasi agar relevan dengan perkembangan zaman. Transformasi koperasi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang modern dan inklusif. Untuk itu, kami undang ke atas panggung kepada yang terhormat Bapak Ferry Juliantono selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia. Dan dengan hormat kami mengundang Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO dari iNews Media Group untuk dapat memberikan penghargaan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Angela dan kepada Bapak Ferry. Mohon berkenan Bapak untuk tetap di atas panggung dan Betul, boleh Bapak silakan diberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini terima kasih Pak Haritanu dan seluruh keluarga besar MNC, Pak Menko Pangan, Pak Menteri Ekonomi Kreatif, teman-teman di Sekretariat DPR dan Bapak Ibu semuanya. Bu Angela, ini rasanya kok belum pantas menerima penghargaan ini. Sebenarnya yang lebih pantas ini saya pikir-pikir kita harus berpikir bagaimana memberi penghargaan kepada Pak Haritanu Sudibyo nih, karena saya lagi ya dedikasi semuanya. Kalau di Kementerian Koperasi kami bersama dengan Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan yang selalu membimbing kami membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi amanat yang disampaikan oleh Presiden kepada kita. Baru bentuknya badan hukum, sudah 80.000, sekarang 82.000-an koperasi yang sudah berbadan hukum. Sekarang kita sedang memasuki tahap operasional, membangun gudang, gerai-gerai, sarana pendukung dan kelengkapan di desa-desa dan kelurahan, dan juga sedang melatih pengawas, pengurus, pengelola dari setiap koperasi desa kelurahan, dan juga sedang membangun sistem informasi manajemen koperasi desanya. Jadi nanti sebenarnya ukurannya setelah selesai bangunan fisik selesai, kemudian dioperasionalkan, kita akan lihat seberapa besar manfaatnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Tapi ini menjadi pengingat, ini kita dedikasikan untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ferry Juliantono untuk speech yang telah diberikan di malam hari ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan kami ucapkan selamat untuk penghargaan yang telah didapatkan. Baik, Ocha dan juga pemirsa, kita langsung saja untuk bergeser ke kategori selanjutnya. Iya, baik James dan juga pemirsa, penghargaan ini akan diberikan atas komitmen, kreativitas dan tentunya dedikasi dalam mengembangkan potensi destinasi wisata, memperkuat ekosistem pelaku kreatif, serta menghadirkan pengalaman yang bernilai tinggi yang tentunya berdampak pada perekonomian, budaya dan citra positif bangsa. Yes, dan penerima penghargaan untuk kategori Anugerah Penggerak Pariwisata Ekonomi Kreatif adalah Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendukung pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor seperti kuliner, fashion, film, musik, melalui bantuan permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas SDM.
Untuk itu kami undang ke atas panggung kepada Bapak Teuku Rifki Harsha selaku Menteri Ekonomi Kreatif untuk dapat bergabung dan naik ke atas panggung. Dan berikutnya kembali dengan hormat kami mempersilakan Ibu Angela Tanusudibio selaku CEO iNews Media Group untuk dapat menyerahkan penghargaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Angela. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Teuku Rifki. Lalu kami persilakan kepada Bapak Teuku Rifki untuk memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menko Pangan, Pak Zulhas, Menteri Koperasi, Bang Ferry, Pak Haritanu, Mbak Angela, dan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya melanjutkan tugas Mbak Angela, mantan Wamen Parekraf. Jadi meneruskan saja. Ya, kami apresiasi iNews karena selama ini selalu mendukung tumbuhnya industri kreatif di Indonesia dan tentu ini hasil kerja keras dari kita semua, tetapi anugerah ini kami dedikasikan untuk para pejuang ekonomi kreatif di Indonesia. Yang kedua, bahwa industri kreatif Indonesia alhamdulillah trennya cukup baik Pak Menko, kami laporkan juga Pak Haritanu. Saat ini tren itu bisa dilihat dari perkembangan dari data BPS, baik itu investasi dari sektor ekraf, ekspor dari sektor ekraf, tenaga kerja ekraf, dan kontribusinya terhadap PDB. Jadi tumbuhnya sangat signifikan berkat kolaborasi kita bersama dan insya Allah juga ini menjadi lapangan kerja berkualitas untuk generasi muda. Karena di era digital ini memungkinkan orang bekerja sesuai dengan passion dan hobinya. Dan harapannya ke depan, mari kita dukung bersama-sama, industri kreatif Indonesia akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Teuku Rifki untuk speech-nya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, sekali kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga apresiasi ini dapat menjadi pemicu semangat untuk terus melahirkan inovasi dan meningkatkan kualitas tentunya demi Indonesia yang lebih baik. Yes, dan setelah ini masih akan ada penampilan stand up comedy dari Ate, Alwi, dan juga Irgi. Lalu kemudian juga akan ada pembacaan apresiasi selanjutnya. Namun, sambut dulu dong ya. Ini dia penampilan yang istimewa dari Happy Asmara. Nanti pasti kau mengerti, selasa hilang dan jauh untuk pergi. Kau akan tahu bagaimana sesayang kau, tapi saya rasa percuma. Kau terus ungkit luka lama yang buat saya trauma. Nanti pasti
selamat malam Bapak dan Ibu. Baik, selamat malam. Senang sekali kami berdua mendapatkan kesempatan untuk membacakan apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik bidang harmoni dan ekoteologi. Ya, dan tentunya penghargaan ini akan diberikan bagi mereka yang berkontribusi pada pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif agama, fokus pada relasi harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam, yang secara tidak langsung memperkuat kohesi sosial. Dan penerimanya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penguatan ekoteologi dan kerukunan sosial memberikan pemahaman kepada khalayak mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif agama serta memfokuskan relasi harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam yang secara tidak langsung memperkuat kohesi sosial. kami undang ke atas panggung yang terhormat Bapak Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Kami turut mengundang Ibu Angela Tanu Sudibyo untuk memberikan penghargaan ke atas panggung. Baik, terima kasih Bu Angela. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Nasaruddin Umar, kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, teman-teman sekalian, mari kita menunda kiamat itu datang dengan melestarikan lingkungan. Semakin cepat lingkungan alam ini rusak, maka kiamat itu akan datang lebih awal. Agama apapun juga mengatakan hal yang sama. Karena itu mari kita menggunakan bahasa agama apapun juga untuk menciptakan kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan alam. Dan kalau alam ini sehat, maka manusia penghuninya pun juga pasti sehat. Kalau manusia sehat, kedamaian terwujud dan kesejahteraan juga menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nasaruddin Umar, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami akan membacakan apresiasi di Anugerah Penggerak Nusantara dalam kategori Anugerah Penggerak Transformasi Digital. Dan tentunya penghargaan ini diberikan atas upaya, inovasi, dan komitmen dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing. Dan penerima penghargaan untuk kategori Anugerah Penggerak Transformasi Digital adalah Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia mendorong akses pasar dan digitalisasi UMKM melalui berbagai program untuk meningkatkan literasi digital, memperluas jangkauan pasar, dan mempermudah transaksi. Dan langsung saja, untuk itu dengan hormat kami undang ke atas panggung Bapak Maman Abdurrahman atau yang mewakili selaku Menteri UMKM. Kami undang ke atas panggung Bapak Julius, staf ahli Menteri Sidang Usaha Rintisan dan Ekonomi Kreatif. Dengan hormat kami mengundang Bapak Syafril Nasution selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur Pemberitaan iNews Media Group untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, kami ucapkan selamat kepada Bapak Julius. Dan terima kasih kepada Bapak Syafril Nasution. Kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan selanjutnya. Dan kami persilahkan kepada Bapak Julius untuk kembali ke tempat yang telah dipersilahkan. Untuk Bapak Syafril kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Langsung saja kita akan membacakan penghargaan apresiasi untuk kategori Anugerah Penggerak Pendidikan. Dan penghargaan ini diberikan atas kontribusi tinggi pada dunia pendidikan, khususnya di tingkat dasar hingga menengah. Dan penerima penghargaan untuk kategori Anugerah Penggerak Pendidikan adalah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan program pendidikan bermutu untuk semua mencangkup tunjangan afirmasi untuk guru, revitalisasi sekolah, rumah pendidikan, serta kelas untuk semua Dikdasmen. Untuk itu kami undang ke atas panggung dengan hormat Bapak Gogot Suharwoto, Dirjen Paudasmen Kemendikdasmen. Putusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kembali kami mengundang Bapak Syafril Nasution untuk memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Syafril dan juga pemenang penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Dan Diandra, serta Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan bergeser ke kategori selanjutnya. Terdapat 3 kategori yang akan kita bacakan. Ya, kategori pertama yaitu Anugerah Penggerak UMKM yang akan diberikan atas dedikasi luar biasa dalam mendorong kemajuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor penggerak yang membuka akses, memperkuat kapasitas, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Ya. Lalu kategori kedua adalah Anugerah Penggerak Sektor Industri dan Manufaktur yang akan diberikan atas inovasi yang mampu memperkuat industri dan mendorong kemandirian manufaktur dalam negeri. Kategori ketiga yaitu Anugerah Penggerak Sektor CSR yang akan diberikan kepada pihak yang konsisten dan juga inovatif dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dan penerimanya adalah PT HM Sampurna Tbk. Sampurna memperkuat ekosistem UMKM melalui SRC dan SETC yang berfokus pada pendampingan berkelanjutan, transformasi digital, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Inisiatif ini mendorong UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan berdaya saing tinggi, baik domestik maupun global. George Santos melalui Solid Holding Indonesia berfokus pada hilirisasi pengelolaan kawasan ekonomi khusus Galang Batang untuk mendorong pertumbuhan industri dan manufaktur, ciptakan lapangan kerja, dan terbukti serap 10.000 tenaga kerja. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan program operasi katarak gratis di berbagai daerah di Indonesia mengalokasikan dana sekitar 12 miliar rupiah. Aqua, dengan program tanggung jawab terhadap masyarakat dan berkelanjutan, Aqua kembangkan berbagai upaya pelestarian air dan lingkungan, praktik perusahaan ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon, implementasi ekonomi sirkular kemasan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk kategori Anugerah Penggerak UMKM, kami undang ke atas panggung Bapak Arif Triastika, Kepala Urusan Hubungan Regional dan Keberlanjutan PT HM Sampurna Tbk. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ferry Juliantono selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, kepada Bapak Ferry kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan selanjutnya. Dan kami ucapkan selamat kepada pemenang dan kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Iya, tetap Bapak, silakan. Baik, selanjutnya untuk kategori Anugerah Penggerak Sektor Industri dan Manufaktur, kami undang ke atas panggung Bapak George Santos selaku Direktur Utama Solid Holding Indonesia. Kembali kami persilahkan kepada Bapak Ferry untuk memberikan penghargaan. Baik, terima
Terima kasih Bapak George Santos, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Untuk Bapak Ferry Juliantono kami harapkan untuk tetap berada di atas panggung karena untuk memberikan penghargaan di kategori selanjutnya. Ya, dan untuk kategori selanjutnya ini adalah Anugerah Penggerak Sektor CSR. Kami undang ke atas panggung Bapak Marco Hidayat, Business Development Manager PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian kepada Bapak Arif Mujahidin selaku Corporate Communication Director Aqua. Kami persilakan kepada Bapak Ferry. Silakan Bapak. Kami persilakan Bapak Arif Mujahidin untuk bergeser ke tengah. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat atas penghargaannya. Pak Ferry, terima kasih sudah memberikan penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kami akan membacakan 6 kategori selanjutnya. Yang pertama yaitu Anugerah Penggerak Transformasi Digital yang akan diberikan atas upaya inovasi dan komitmen dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing. Dan yang kedua yaitu adalah Anugerah Penggerak Sektor Sumber Daya Manusia yang akan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia agar memiliki daya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Anugerah Penggerak Sektor Keuangan yang akan diberikan atas kontribusi luar biasa dalam memperkuat stabilitas, inklusi, dan inovasi di sektor keuangan nasional. Dan yang keempat yaitu Anugerah Penggerak Sektor Properti yang akan diberikan kepada aspek-aspek yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan inovasi dan keberlanjutan di sektor properti nasional. Yang kelima yaitu Anugerah Penggerak Transformasi Bisnis yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang mendorong perubahan strategis dan berkelanjutan dalam model, proses, serta tata kelola bisnis untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Serta yang keenam yaitu adalah Anugerah Penggerak Green Economy yang akan diberikan atas komitmen dan aksi nyata dalam mendorong penerapan ekonomi hijau atau green economy yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan penerimanya adalah PT PP Persero Tbk dengan Building Information Modeling BIM, transformasi digital konstruksi yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas dalam pengerjaan proyek, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan melalui integrasi data dan teknologi berbasis model 3D yang mendukung prinsip Green Construction dan Smart Project Management. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan Wonder by BNI, ekosistem digital perbankan modern yang inovatif dan inklusif, serta tingkatkan pengalaman dan kenyamanan nasabah dalam satu aplikasi terpadu. PT Pertamina Training Consulting dengan divisi Development Center konsisten berinovasi dalam membangun ekosistem pengembangan SDM terintegrasi melalui platform assessment digital, program pelatihan dan e-learning berbasis kompetensi, serta kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan untuk mencetak talenta unggul dan berdaya saing global. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan holding ultramikro, penguatan ekosistem ultramikro dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. PT Permodalan Nasional Madani dengan program PNM Mekar, pemberdayaan ekonomi inklusif di sektor pembiayaan mikro, memberikan akses permodalan tanpa agunan, pendampingan, serta pelatihan usaha bagi perempuan prasejahtera di Indonesia. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan program BTN Beyond Mortgage, transformasi ekosistem layanan keuangan terintegrasi di sektor properti dan hunian, mencakup pembiayaan, investasi, dan layanan digital yang mendukung gaya hidup masyarakat. PT Taspen Persero dengan andal by Taspen, layanan digital terpadu PT Taspen Persero yang memudahkan peserta melakukan autentikasi sekaligus mengakses berbagai layanan terintegrasi, termasuk Taspen Care, informasi Taspen,
Lokasi layanan, ESPTB, dan PPID. PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan Mandiri Looping for Life, inisiatif yang mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, serta pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. PT Pertamina Patraniaga dengan Pertamax Green 95, bahan bakar rendah emisi hasil sinergi energi fosil, bioetanol untuk mendorong transisi energi, memperkuat kemandirian energi, serta memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih dan berkelanjutan. Untuk penerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Transformasi Digital, kami undang ke atas panggung Bapak Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT PP Persero Tbk beserta Ibu Yotya Dharma Rahmadiani selaku Personal Channel Development Department Head PT Bank Negara Indonesia Persero. Dan kami juga mengundang kepada Bapak Masirong selaku COO IDX Channel untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Kami persilakan kepada Bapak Masirong untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima apresiasi. Baik, selamat kepada para penerima apresiasi. Kami persilakan kembali ke tempat duduk Bapak Masirong untuk tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya untuk kategori Anugerah Penggerak Sektor Sumber Daya Manusia, kami undang ke atas panggung Bapak Muhammad S. Fauzani, Direktur Utama PT Pertamina Training and Consulting. Kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Bapak Masirong, kami persilakan untuk memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik. Terima kasih kepada penerima apresiasi. Kami persilakan untuk kembali tempat duduk. Pak Masirong untuk tetap berada di tempat. Ya, Dan Diandra, selanjutnya, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menuju ke kategori Anugerah Penggerak Sektor Keuangan. Kami undang ke atas panggung Bapak Budiman Prakoso, VP Ultra Micro Synergy PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kemudian juga kepada Bapak Arif Mulyadi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani PNM. baik, kami persilakan Bapak Masirong untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima apresiasi. Baik, kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan Bapak Masirong mohon izin untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan selanjutnya ya Diandra ya. Kita bergeser ke kategori selanjutnya untuk menerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Sektor Properti. Kami undang ke atas panggung Bapak Agas Putra Hartanto selaku Media Relation and Public Information Officer PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Masirong untuk memberikan penghargaan. Kami ucapkan selamat kepada penerima apresiasi. Bapak Masirong mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Baik, selanjutnya kita bergeser ke kategori selanjutnya untuk penerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Transformasi Bisnis. Kami undang ke atas panggung Bapak Roni Hanitio Aprianto selaku Direktur Utama PT Taspen Persero.
Kami persilahkan kepada Bapak Masirom untuk memberikan penghargaan. Dan kita akan beralih ke penghargaan selanjutnya. Di mana penghargaan selanjutnya kita akan beralih ke kategori Anugerah Penggerak Green Economy. Kami undang ke atas panggung Ibu Maristella Triharyanti selaku VP Strategic Corporate Media PT Bank Mandiri Persero Tbk. Beserta Bapak Robert Evidumat Tubun, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga. Kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Pak Masirom tetap bersama dengan kami. Kita akan membacakan kategori yang selanjutnya. Baik, ternyata sudah habis. Oke, luar biasa ya. Tadi kita sudah habis. melihat bahwasanya luar biasa. Tadi penghargaan yang diberikan kepada seluruh penerima apresiasi. Baik, kepada Pak Masirom, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita tepuk tangan dulu untuk para penerima apresiasi hari ini. Setelah ini masih ada pengumuman penerima apresiasi dan juga penampilan dari Happy Asmara. Namun sebelumnya kita saksikan dulu stand up comedy dari Alwi Shihab. Memiliki postur tegap, humornya kuat, kayak cor-coran 3 lapis. Langsung aja kita panggil mandor humor kita, Alwi Shihab. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya Pak, cari uang. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Alwi Shihab. Saya seorang komika Pak. Saya dari Makassar. Dan selain komika, profesi saya itu kuli bangunan. Jujur, kuli bangunan Pak. Bukan CEO, bukan. Bukan kayak kalian CEO, bukan. Saya kuli bangunan, jujur demi Allah. Saya kuli bangunan. Jujur saya tuh bangga sekali bisa diajak ke acara semegah ini. Bangga saya Pak. Sebagai kuli bangunan ya bangga saya. Karena biasanya di acara seperti ini itu saya diundang di H-3 untuk bikin panggung. Baru kali ini di Ainus TV hari H Pak. Masya Allah. Saya tidak percaya Pak. Bukan cuma saya yang tidak percaya, security di bawah tadi juga tidak percaya kalau saya nampil Pak. Saya bertanya, Pak lantai 3 di mana eskalatornya? Bukannya ditunjukin eskalator, saya ditunjukin lift barang. Dikira saya mau bangun panggung kali ya. Ya Allah, tapi saya senang Pak. Alhamdulillah, karena selain acaranya megah, malam ini semua ada di sini. BUMN ada, swasta ada, kementerian, Pemda sampai toko nasional. Jarang-jarang loh Pak koordinasi sekompak ini terjadi tanpa ada undangan rapat mendadak. Iya kan Pak? Biasanya sibuk kan Pak ya. Tapi sebagai kuli bangunan, jujur saya iri sama Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Iri saya Pak. Karena Bapak dan Ibu hadir di sini. Kalau Bapak kerja dan kinerjanya bagus, Bapak dapat penghargaan. Dibuatkan acara, dapat piala, masuk televisi, bikin keluarga bangga. Kuli bangunan Pak. Saya kalau berprestasi cuma dibelikan rokok. Sama diantar pulang Pak. Saya tahu memang Bapak dan Ibu yang membangun ekonomi masyarakat. Bapak dan Ibu yang buka lapangan kerja. Bapak dan Ibu yang membuat perubahan. Tapi mohon maaf, kuli bangunan yang membangun Indonesia. Iya. Meskipun malam ini banyak orang-orang hebat yang hadir, tulang punggung bangsa, tulang punggung ekonomi nasional, tulang punggung perubahan.
Tapi mohon maaf kalau malam ini ada nominasi tulang punggung bangsa yang punggungnya paling pegal, saya juara 1. Kuli bangunan loh Pak, membangun Indonesia. Tapi saya doakan semoga penghargaan malam ini bisa memotivasi Bapak dan Ibu semua untuk bekerja lebih baik lagi. Semoga tahun depan ditambah nominasinya Pak. Saran saya ditambah nominasinya. Jadi nominasi untuk tahun depan tambahannya adalah anugerah penggerak untuk instansi-instansi yang atasannya gampang approve berkas. Biasanya kan susah ya, revisi terus ya Pak ya. Ya karena kinerja biar bagus kan. Betul tidak Pak? Jujur Pak, sebagai kuli bangunan, saya itu juga banyak teman karyawan yang kerja di perusahaan swasta. Dan banyak dari mereka, bos-bosnya tuh berharap kalau karyawan ini merdeka. Karyawan merdeka, 2 kata lucu. Karena menurut saya, kata karyawan dan kata merdeka itu tidak cocok disatukan Pak. Karena tidak cocok. Sebagai komedian, untuk membuat 2 kata lucu, itu menggabungkan 2 kata yang tidak cocok. Contohnya, nahkoda tenggelam, presiden nyeker, Ainus TV jelek, tidak cocok karena Ainus TV bagus. Kenapa saya bilang kata karyawan merdeka tidak cocok? Karena kata merdeka itu punya arti terbebas dari belenggu. Sementara karyawan harus dibelenggu Pak. Karena kalau tidak dibelenggu semena-mena jadi karyawan. Memang Bapak mau punya karyawan hari Senin pergi kerja baju rapi, besoknya telanjang? Tidak mau kan Pak? Karena menurut saya karyawan itu bekerja untuk 2 hal. Yang pertama untuk finansial, yang kedua untuk kebebasan. Kalau ada karyawan bekerja untuk finansial, sudah pasti tidak dapat kebebasan. Kalau ada karyawan bekerja untuk kebebasan, sudah pasti dipecat. Bapak pecat kan kalau karyawan tidak mau diatur. Makanya menurut saya Pak, dibanding kata karyawan merdeka, saya tuh lebih setuju dengan kata memerdekakan karyawan. Iya. Makanya kalau Bapak dan Ibu mau melihat karyawannya, memerdekakan karyawannya, langsung kasih Pak surat PHK. Merdeka itu tidak ada aturan. Jadi jangan kaget Pak kalau lihat ada karyawan di SP1, di SP2, bukan karena mereka tidak disiplin, mereka sedang bergerilya menuju merdeka. Kalau di SP3 sih sudah diproklamasi ya. Ya karena menurut saya kata karyawan merdeka itu cuma ada 2 Pak. Karyawan yang merdeka cuma ada 2. Yang pertama, karyawan yang bekerja di perusahaan bapaknya. Yang kedua, karyawan yang pegang rahasia bosnya. Sama satu lagi, karyawan Padang Merdeka. Ingat ya Pak, harus Padang, tidak boleh Papua. Senang sekali Pak, saya bisa diundang ke sini. Iri saya sebagai kuli bangunan sama Bapak yang hadir di sini, iri Pak. Bapak dan Ibu kalau kerja pakai baju rapi, dalam ruangan ber-AC. Saya kerja juga dalam ruangan sih Pak, cuma tidak ber-AC, ber-5. 2 orang pasang plafon, 3 orang main gaple Pak. Ada polisi di sini tangkap teman saya Pak. Tapi sebenarnya saya itu jadi kuli bangunan Pak, karena bapak saya juga kuli bangunan. Like father, like son. Karena ada pepatah kuli bangunan mengatakan, pasir jatuh tidak jauh dari sekopnya. Kebetulan bapak saya yang buat Pak itu. Cuma menurut saya Pak ya, kuli bangunan itu tidak ada penghargaannya, tidak dihargai sama sekali. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu ada penghargaannya, kayak karyawan teladan, kayak tadi nih dapat piala. Jangankan di pekerjaan Pak, di olahraga ada penghargaannya, sepak bola deh Pak. Pemain terbaik 2022, Lionel Messi, 43 gol, 12 assist, 1 kali juara Piala Dunia, 3 kali juara Liga Champion. Keren Pak, kuli bangunan. Kalau dikasih penghargaan tidak cocok. Kuli bangunan terbaik 2022, Lionel Waluyo, 43 meter plesteran, 12 meter pengecoran, 1 kali lembur, 3 kali ketahuan tidur.
Saya Alwi, selamat malam semua. Selamat malam Bapak, Ibu, dan juga pemirsa di rumah. Malam Bayu, kalau kita berbicara tentang penggerak nasional saat ini, satu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah upaya untuk menyatukan kolaborasi, inovasi, dan dampak bagi kemajuan. Setuju Arlista, karena sekarang kemajuan itu bukan cuma soal seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan untuk masyarakat. Nah Bayu, untuk di kesempatan kali ini kita akan membacakan penerima apresiasi dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik. Penghargaan ini akan diberikan atas dedikasi dan inovasi luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kategori kedua yaitu Anugerah Penggerak Inovasi untuk Negeri, akan diberikan atas komitmen kuat, kreativitas, dan keberanian dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Dan kategori yang ketiga yaitu Anugerah Penggerak Pemimpin Inspiratif, yang akan diberikan kepada sosok pemimpin yang inspiratif dan mampu memotivasi serta memberdayakan orang lain. Dan yang keempat yaitu Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang diberikan atas komitmen, kreativitas, dan dedikasi dalam mengembangkan potensi destinasi wisata, memperkuat ekosistem pelaku kreatif, serta menghadirkan pengalaman bernilai tinggi yang berdampak pada perekonomian, budaya, dan citra positif bangsa. Dan penerimanya adalah Pam Jaya dengan program air minum 100% melalui Cybermeter 2025. Pengembangan jaringan infrastruktur air berkualitas di wilayah Jakarta melalui Smart Metering. Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan aplikasi pemilik manfaat korporasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta verifikasi substantif korporasi sebagai bentuk perlindungan kepada para pelaku dan pemilik usaha. Dan langsung saja untuk kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik, kami undang ke atas panggung. Yang pertama, Pam Jaya. Kami juga mengundang Bapak Widodo selaku Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI. Dengan hormat kami mengundang Bapak Aiman Wicaksono selaku pemimpin redaksi iNews untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Kami ucapkan selamat dan Bapak Eman kami silakan untuk kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Baik. Terima kasih banyak. Selamat kepada penerima apresiasi. Baik, untuk kategori Anugerah Inovasi untuk Negeri, kami undang ke atas panggung Dr. Ayu Widya Ningrum, Estetik Dokter and Owner Widya Estetik Clinic. Dr. Ayu Widya Ningrum mengembangkan inovasi di bidang dermatologi estetika, yakni Luxury Booster Treatment dan Stem Cell Treatment. Inovasi ini terbukti aman untuk pasien diabetes, kemoterapi kanker, kencing manis, dan ibu menyusui. PT Asuransi Kredit Indonesia dengan Askrindo membangun generasi emas Indonesia
memberikan perhatian khusus pada peningkatan kemampuan dan kesejahteraan guru PAUD melalui diklat, UMKM, dan penghargaan khusus pada ribuan guru PAUD se-Indonesia. Hormat kami mengundang kepada Bapak Teguh Rifki Harsha selaku Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk bergabung ke atas panggung dan menyerahkan apresiasi kepada penerima. Baik, mohon izin Bapak Teguh untuk tetap berada di atas panggung. Selamat kepada para penerima penghargaan. Baik, kita bergeser ke kategori selanjutnya Bayu dan pemirsa untuk penerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Pemimpin Inspiratif. Sandri Pasambuna, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Pemimpin yang berhasil meraih pencapaian kolaboratif dan meningkatkan nilai perusahaan, baik di dalam negeri dan internasional, melalui strategi transformasi digital, kolaborasi global, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Kami undang ke atas panggung Bapak Sandri Pasambuna, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Dan kami silakan kepada Bapak Teguh untuk kembali memberikan penghargaan kepada penerima. Bapak Teguh masih menemani kami. Selamat kepada penerima penghargaan. Dan kategori selanjutnya untuk penerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami undang ke atas panggung kepada Bapak Wempi Wemawa selaku Bupati Malinau. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, mengembangkan potensi budaya lokal, pembangunan perbatasan, menciptakan identitas Malinau yang indah, tertib, makmur, dan unggul, atau Intimo dengan visi cinta NKRI. Baik, kami persilakan kepada Bapak Teguh untuk memberikan penghargaan. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh dan Pak Wempi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami akan membacakan penerima di 2 kategori. Ya, yang pertama yaitu Anugerah Kolaborasi Strategis Komunikasi Publik yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang menekankan pentingnya komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan publik dan menyampaikan narasi yang substansial melalui kolaborasi antar instansi. Kategori kelima yaitu Anugerah Penggerak Komunikasi Generasi Emas yang akan diberikan atas peranan aktif dalam memanfaatkan komunikasi strategis untuk membentuk dan menginspirasi generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan penerimanya adalah Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dengan TV Parlemen menjadi corong DPR RI, membangun narasi akurat, terpercaya, serta menayangkan langsung kegiatan parlemen agar lebih dekat dengan masyarakat luas. Kami undang dengan program Junior Minors Fun Fest 2025, eksebisi interaktif yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar tentang dunia pertambangan melalui wahana edukatif, permainan simulatif, dan pameran alat tambang mini, sehingga menghadirkan pendekatan komunikasi yang fun dan aksesibel bagi generasi muda. Baik, kami undang ke atas panggung Bapak Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI. Dan tentunya kami dengan hormat meminta kepada Bapak Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia untuk bergabung ke atas panggung. Berkenan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada penerima Bapak. Bapak kami mohon untuk tetap. Bapak Nasaruddin kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Dan selanjutnya untuk menerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Komunikasi Generasi Emas. Kami mengundang untuk atas panggung
Main ID. Kami persilakan kepada Bapak Nasarudin untuk memberikan penghargaan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Nasrudin, banyak, terima kasih Bapak. banyak. Dan kami ucapkan selamat kepada para seluruh penerima apresiasi. Memiliki hobi naik tangga 3 kali sehari. Keterampilannya bikin nyetrum. Ini dia, Irgi Argis. Misi listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Irgi dan saya ini petugas PLN bagian lapangan ya Pak. Saya senang banget bisa diundang di sini gitu. Dan saya ini mau ngasih tahu ke Bapak semua kalau saya ini bukan pegawai BUMN Pak. Mungkin yang hadir di sini sebagian pegawai BUMN, saya ini cuman vendor. Saya bukan BUMN Pak, saya BU doang. MN-nya mana, kosong, nggak ada. Saya ini kerja di PLN udah cukup lama ya Pak. Dan saya ini sehari itu bisa 3 kali naik tiang listrik Pak. Tapi saya sambil males-malesan. Teman-teman saya nih yang rajin sehari itu bisa 7 kali naik tiang. Tapi rajin di PLN bagian lapangan itu bukannya dekat dengan kesuksesan, justru dekat dengan kematian. Makanya kalau bapak-bapak ngelihat ada petugas PLN lagi kerja kesetrum, gak usah prihatin. Itu sukses Pak. Ukuran sukses orang beda-beda ya kan. Dan saya ini adalah salah satu contoh petugas PLN yang belum sukses tapi udah gosong Pak. Saya kerja di PLN bagian lapangan udah 5 tahun lebih gitu Pak. Dan saya ini banyak banget nemuin konsumen itu yang wah aneh-aneh Pak. Bener, gak usah jauh-jauh deh ya, tetangga saya Pak. Tetangga saya nih setiap kelistrikan di rumahnya konslet, itu minta tolongnya ke saya Pak. Tapi kadang-kadang dia minta tolong ke saya itu nggak tahu waktu. Pernah nih Pak saya lagi tidur, jam 2 dini hari sama istri saya. Pintu rumah saya digedor-gedor. Dor. Saya kaget ke istri saya, sayang perasaan kita udah nikah, kok digerebek ya? Coba lihat siapa, istri saya keluar Pak tuh, dibukain pintu, oh ternyata Bu Titin, tetangga saya, katanya listrik di rumahnya tuh konslet. Ya udah tuh mau nggak mau ya Pak, namanya tetangga ya kan, tetangga biasanya kalau nggak ditolongin apa Pak, digosipin. Oh nggak mau saya jam 2 dini hari Pak, cuci muka tuh. Ya udahlah sekalian tahajud ya kan. Saya cuci muka, saya samperin ke rumah Bu Titin. Ternyata pas sampai rumahnya, itu bukan konslet Pak. Tapi jepret. Tahu gak sih Pak jepret? Kalau jepret itu ada tuh di KWH apa, di MCB, tinggal dibalikin doang gini. Hidup lagi. Kata saya ini Bu Titin gimana sih? Saya nyalain Pak, tek, nyala. Enggak lama 5 menit mati lagi. Saya bilang ke Bu Titin, oh Bu Titin, ini pemakaian listrik di rumah Bu Titin terlalu banyak. Daya listriknya cuma 900 watt. Bu Titinnya marah, apaan ah? Saya di rumah gak punya kulkas. Gak punya AC, cuman di dapur ada casan mobil si 2. Nah itu saya bilang itu Bu Titin harus tambah daya. Ya saya gak ada uang, bayarin deh casan mobil 1. Lah kenapa jadi ngobrolin casan mobil jam 2 malam Pak? Saya bener Pak kerja di PLN tuh bagian lapangan ya, resikonya tuh tinggi, dekat banget sama kematian Pak. Tapi jujur aja saya mau ngomong Pak di sini bayaran saya gak sesuai Pak. Bener, saya ini ya stand up nih Pak, bercanda tapi dibayarnya serius. Di PLN saya kerja serius, dibayarnya bercanda Pak. Ini mah biar Pak Erick Thohir tahu aja ini mah Pak ya Pak. Karena kerja di PLN bagian lapangan itu resikonya tinggi, dekat banget sama kematian Pak. Apalagi kalau udah di atas tiang listrik nih Pak. Saya tuh kalau memotong kabel itu harus tahu mana yang ada setrumnya, mana yang enggak. Soalnya kalau dua-duanya kepotong itu bisa menimbulkan ledakan. Kalau sampai meledak beneran Pak, sumpah saya belum siap Pak mati dalam keadaan gelantungan di kabel. Bukannya apa-apa, saya takutnya sama warga bukan dikira mayat malah dikira musang pandan ya kan. Saya udah hitam nyala gitu Pak. Malu saya bener dah.
Saya kerja di PLN juga ngerasa, resikonya tinggi, dekat banget sama kematian. Tapi itu akhirnya yang ngebikin saya sekarang rajin ibadah, Pak. Biasanya orang gitu kan, mau deket-deket ajal, ibadahnya dikencengin nih, Pak. Saya pas kerja di PLN ngerasanya gitu, Pak. Sekarang saya sholat 5 waktu, Pak. Udah gitu ke masjid. Sekarang nih saya kalau ngedengar suara azan, itu ngerasa kayak langsung dipanggil sama Allah. Saya lagi kerja, Pak, di atas tiang listrik, di kuping saya itu seolah-olah kayak ada bisikan. Gi, tiang listrik mulu, tiang agamanya dong. Itu saya buru-buru turun, Pak, tapi nggak lewat tangga, lewat jalur kabel, flying pok ya kan, pengen buru-buru cepet masjid ya pokoknya. Saya ngerasa bener, Pak, 5 tahun ini saya kerja di PLN bagian lapangan, deket banget sama kematian. Dan akhirnya saya iri, Pak, sama tukang gali kubur. Yang kerjanya deket banget sama kematian, tapi resiko buat matinya tuh rendah banget loh, Pak. Resiko tukang gali kubur paling apa sih? Jempolnya kepacul ya kan? Itu juga gak bakal bikin mati, paling cantengan. Makanya bapak-bapak perhatiin semuanya, tukang gali kubur itu kebanyakan udah pada tua-tua. Mereka umurnya panjang, tapi jempol kakinya pendek. Sedih, Pak, saya kerja di PLN tuh ngerasanya kayak bingung gitu. Dan banyak yang bilang, tapi saya mau ngasih tahu ke bapak-bapak semuanya, selagi masih ada petugas PLN kayak saya, Indonesia akan terang-terang aja, Pak. Sekian, nama saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh cinta ke sutradara urung jitari sang putiri raja bagi bancara no ucap cinta dap kedup hati mondap dup pak ulung pandang bodi magup koin ramping lagi biola mempesona terasa nerap pepangsan odi gelap mata lo nerap rebah odi senyum kata hababah tergoda timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena oh dek dia Monica apakah mau jadi pacar kanda oh dek dia Monica membuat diriku tergila-gila Tia Monica orang citari Tia Monica tinggal di Juli Tia Monica anak bapak menteri non ano Dokter Dewi Tia Monica manis sekali Bang Arul cinta mati Tia Monica I love you Spesial anugerah penggerak Indonesia. Oh dek berondong muda, apakah mau jadi pacar Dinda? Oh dek berondong muda, membuat diriku tergila-gila. Tia Monica orang Cihatari, Tia Monica tinggal di Juli, Tia Monica anak bapak menteri non ano Dokter Dewi, happy asmara manis sekali, Bang Arul cinta mati, happy asmara I love you. Tia Monica orang Citari, Tia Monica tinggal di Juli, Tia Monica anak bapak menteri non nano Dokter Dewi, happy asmara
sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Happy Asmara. Dan tidak terasa Ocha kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan program Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Semoga penghargaan kali ini bukan hanya sekedar simbol ya James ya. Betul. Tapi menjadi energi tambahan untuk terus memberikan dampak positif bagi Nusantara. Saya setuju sekali Ocha ya, dan semoga penghargaan ini dapat menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan menginspirasi lebih banyak orang di seluruh Nusantara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, Happy Asmara, Ate, Alwi Shihab, Irgi Argi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Rosalin Yu. Saya James Purba pamit undur diri dan kita ketemu lagi di event-event selanjutnya. So, langsung saja. Masih ada satu lagu lagi dong tentunya dari Happy Asmara. Spesial Anugerah Penggerak Indonesia. Sepinero aku seneng karo liyane arep cemburu, kok dudu sopone sing awale perhatian, ning akhire sliramu sing malah hilang.